ya, pakai Google ADS gitu. Nah, seperti itu. Nah, satu contohnya buat dulu ya. Teman-teman itu mau organik kah atau pakai Facebook Ad? Kalau pakai Facebook Ad berarti teman-teman ya persiapkan seperti tadi. Nah, jadi apa produknya yang Anda jual, ya kan? Nah, mau lewat manakah? Misalkan ketika Facebook Ad otomatis kan bisa pakai Messenger yang akan dipilih itu dan sama Facebook atau pakai Instagram gitu kan. Nah, kalau saya sih rata-rata ke apa mendingan pakai pilih Messenger sama Facebook aja. Itu kalau di misalkan di halaman itu pilihannya atau di salah satu juga kalau bisa silakan, ya kan? Nah, kalau misalkan ini kalau saya kan ada websitenya. Jadi ketika kita membuat apa tuh ya membuat satu buah ngiklan, misalkan salah satu judulnya yeskas.co.id gitu kan. Nah, berarti semua nama Facebook, media sosialnya juga harus sama, gitu ya. Harus sama semuanya, gitu ya. Nah, teman-teman di situ istilahnya menciptakan branding diri sendiri, gitu kan. Saya lagi membuat merek ya terhadap diri saya, buatlah seperti itu. Media sosialnya itu harus sama. Kalau saya misalkan menggunakan nama Iwan Permana, berarti Iwan Permana semua dari semua media sosialnya, termasuk websitenya gitu ya. Nah, terus apa yang mau dijual gitu ya? Apa yang dijual? Kalau saya kan yang dijualnya adalah course gitu ya. Apa tuh tutorial mulai dari presentasi hingga praktek sampai lulus dapat sertifikat secara online gitu ya. Kalau offline kan harus tatap muka. Kebanyakan yang belajar sama saya kan jauh-jauh gitu ya. Ada yang dari apa tuh dari Sulawesi, ada yang Kalimantan, ada sampai Papua, sampai Aceh, Sumatera. Kebanyakan saya ada yang lewat online. Tapi ada juga yang beberapa menyempatkan datang, ada yang di Jakarta, dari Jawa gitu untuk datang ke Subang atau saya yang diundang. Nah, jadi bisa jalan-jalan, tapi kita dibayarin sama orang gitu ya. Nah, ketika kita mempunyai produk, satu contohnya course, otomatis course itu apa gitu isinya. Nah, otomatis kita harus menyusun ide konten. Kontennya itu apa gitu kan. Kita satu contoh ngajarin pijat refleksi. Berarti kan kita menyusun materi dulu. Materinya dari mana? Pecah lagi gitu kan. Nah, ini gunanya map itu seperti ya, mind map itu seperti ini. Oh, kalau jadi saya udah punya konten nih. Jadi teman-teman ya bisa berpikir punya konten. Punya konten begini-begini tercipta nih. Ah, berarti harus dibikin dulu materinya. Masukkan dulu mulai catatan Excel, dicatat dulu ya nomor satu judulnya apa, harus bagaimana. Terus pakai PowerPoint. Terus dibuatkan e-booknya sebelum dijual, gitu kan. Nah, terus masih banyak ke sininya. Misalkan mau spend budget berapa di awal, misalkan di sini. Nah, ini satu contohnya seperti itu. Kalau mau buat baru lagi bisa gitu ya. Nanti di format di sini ganti, ditambah gitu kan. Nah, ini banyak gitu ya. Ini gunanya mind map tuh seperti ini gitu. Nah, gunanya mind map tuh seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya saat ini adalah untuk tanya jawab. Teman-teman silahkan untuk bertanya di seputar materi ini. Silahkan teman-teman. Saya kan sudah memberikan apa yang saya pahami gitu ya. Silahkan teman-teman untuk bertanya. Nah, jadi eh oke silahkan teman-teman yang mau ingin bertanya silahkan.
Nah, di sini tuh saya tuh sudah sematkan ya, ini tuh ininya ya, apa tuh namanya YouTube-nya. Jadi YouTube-nya tuh kalau misalkan teman di playlist, teman-teman itu bisa cari aja ketika masuk ke YouTube saya, di sini tuh ada materi Facebook Ad. Nah, tinggal diklik aja di sini nanti muncul di sini. Nah, di sini ya. Ini muncul ya. Sini nih. Nah, klik aja ininya. Nah, ini nih. Ada tuh materi. Nah, ini ada di sini ya. Tata caranya. Yang saya belum buat itu adalah hanya pembuatan pixel. Yang lain-lainnya udah gitu ya. Terus pembuatan WordPress juga nanti saya akan buatkan gitu ya. Setting-setting WordPress apa gitu. Silakan ya teman-teman untuk sesi tanya jawab. Silakan ada Pak Yuwardi, ada Pak Heri Apandi, apa dan ada Edi Kurnia. Silakan ya. Kita masih ada waktu nih untuk bertanya. Saya kasih waktu 15 menit ke depan deh gitu ya. Kan jam 9 harus close gitu ya. Waktunya kita sampai jam 9 tuh. Silakan ada Pak Yuwardi, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iman. Waalaikumsalam. Ya, Mas Iman, saya ingin tanya, ini tadi kan bisa dibilang diperlihatkan bagaimana anunya Facebook Ads, kemudian tampilan-tampilannya dan lain sebagainya. Kira-kira nih, ada nggak pelatihan lanjutan di mana pesertanya bisa langsung praktek kayak gitu? Jadi Ada, langsung baik yang dari mereka membuat Facebook profesionalnya sendiri, kemudian di situ bisa dipromosikan dan diklik itu bisa langsung lari ke WhatsApp istilahnya gitu. Ya, bisa Pak, terima kasih. bisa. Ya. Gratis juga ya. Bisa, bisa kita gratiskan. Yang penting sediakan aja apa tuh namanya pesertanya. Misalkan nih Pak Yuwardi punya komunitas nih ada berapa nih. Nanti saya ngisi bisa gitu. Seperti itu. Gitu ya. Mm-mm, Baik, gitu. baik, baik, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Oke, yang lain silahkan. Saya sambil share screen ya teman-teman. Yang saya belum perlihatkan ini ya teman-teman mengenai sebentar, sebentar, sebentar. Saya belum di pin ini. Oke. Ada satu yang belum saya perlihatkan tentang halaman, ya, di halaman. Oke, teman-teman, kalau ada yang bertanya, silakan ya, sambil kita berjalan nih. Berbicara tentang halaman, saya sudah punya halaman di sini ya. Nah, ini, oke, mana sih? Nah, ini halaman saya ya, teman-teman. Ini halaman saya. Ketika ini kan tampilan tampilan di komputer seperti ini ya tampilannya. Jadi kalau misalkan masuk, nah ini nih ya, Facebooknya di sini. Ketika teman-teman masuk ke halaman seperti ini, teman-teman tinggal klik saja di sini tuh ke ini ya, atau pengaturan Business Suite di sini ya, Meta Business Suite. Nah, ketika Meta Business Suite, maka ini akan larinya ke sini. Nah, larinya tuh seperti ini. Nah, ketika teman-teman seperti ini masuk, nah kenapa sih kalau misalkan halaman itu iklan itu harus diumpetin ke belakang. Nah, satu contohnya itu seperti ini. Kan di sini teman-teman bisa monet, gitu ya. Jadi kalau teman-teman terjadi misalkan itu pelanggaran, itu sifatnya nggak publish, gitu ya, tidak publish. Jadi masih diumpetin di dalam, gitu ya. Nggak publish terlihat.
Gitu. Siapa tahu halaman teman-teman itu menghasilkan uang juga dari hasil monet. Gitu. Pengunjungnya banyak, tapi kalau satu contoh misalkan ada banyak link yang kita sebar, ada link tersebar, terus ada musik yang ditampilkan dalam halaman tersebut, gitu kan. Nah, itu agak kesulitan nanti kita menghapusnya karena posisinya kan udah kita publish, gitu ya. Nah, udah kita publish, udah kita posting, gitu ya. Itu posisinya tuh di sini, di sini. Nah, terlihat tuh di sini. Ya, apakah ini bisa diposting? Bisa, sama gitu ya. Kalau kita klik di sini, di posting, ini akan lari gitu kan, lari ke sini. Apalagi kalau ini kan udah ada pixelnya. Nah, untuk contoh seperti ini nih ya. Nah, ini untuk telepon udah masuk, udah saya verifikasi. Terus, taruhlah ini udah tadi kan udah ya, udah kita demokan dari pemirsa. Nah, ini kita perkecil aja budgetnya itu dalam dalam 7 hari itu saya mau ngiklan misalkan 400.000 dalam 7 hari. Itu ya satu contohnya. Nah, ini pixelnya itu kalau aktif dan tidak agak berbeda. Saya klik aja, nanti ada yang warna biru. Nah, ini aktif baru bisa ngiklan. Kenapa? Yang fundamental hipnosis ini data trackingnya itu udah ada, itu ya, ke yang tadi, ke yang landing page yang tadi. Jadi satu pixel itu bisa diintegrasikan satu web, gitu ya, satu web. Tinggal tambahkan ini. Nah, ini saya nggak bisa klik karena ini tuh sudah ada data yang tampil bersama debit card, gitu ya, debit card udah nyambung. Nah nah udah kayak gini kan udah muncul nih sponsor, udah langsung ini tinggal diklik aja di sini di bawah. Nah, terbitkan kan ini biru tuh, gitu kan, udah jadi, gitu kan, udah klik aja di sini langsung jadi terkirim. Hanya kalau seperti ini, maka yang nanti komentar ada kelihatan di sini, yang sukai sifatnya publish, gitu ya, sifatnya publish. Kontrolnya juga mudah. Kadang saya juga pernah seperti ini, atau saya masukkan langsung ke manajernya. Kalau manajer itu posisinya, bentar ya. Nah, di sini nih. Nah, bagaimana untuk mencapai ke sini ketika teman-teman masuk ke sini, udah masuk ke sini kan? Nah, ya, teman-teman klik semua fitur di sini. Nah, ini langsung ke pengelola iklan di sini. Masuk ke sini. Nah, ini ada Ads Manager gitu ya. Biasanya teman-teman kalau misalkan eh, belum punya apa tuh namanya, baru pertama masuk Ad Manager, suruh daftar dulu biasanya. Nanti muncul gitu ya, belum terdaftar atau apa lah di atas itu. Nah, nanti teman-teman klik aja Ad Manager Facebook. Nanti teman-teman itu daftar di situ. Nah, nanti akan masuk gitu. Nah, nah, ini satu contohnya yang kena AME gitu ya. Nah, kena AME ini adalah dari Facebook Pro saya gitu ya. Jadi saya itu ngiklan, di bawahnya itu ada nomor rekening. Nomor rekening saya cantumkan di bawah. Sebaiknya teman-teman nggak jangan melakukan itu. Ada nomor rekening ditampilkan. Nomor rekening itu ya lewat bio WhatsApp itu kan, atau lewat Facebook, sangkanya kita itu penipuan gitu ya. Jadi saya menjual produk ini transfer ke sini gitu atas nama ini. Ya, ini nantinya takutnya apa tuh bisnis scam, bisnis abal-abal gitu kan, disangkanya mungkin begitu gitu. Sehingga saya kena AME gitu ya pada Facebook Pro saya. Facebook Pro saya nggak bisa ngiklan yang Iman TCHI itu. Ini. Nah, ketika saya klik di sini, dipindah, ini tuh pixelnya ya, aset datanya, akun datanya. Ketika saya pindah, ini baru bisa. Ini muncul yang ini nih ya. Nah, klik di sini. Nah, dia muncul. Nah, ini yang pernah saya ngiklan. Ini saya pernah ngiklan nih. Ada 35.000 seumur hidup. Jadi iklan itu kan bisa setiap hari jalan, dibiarin, nggak
nggak kita setting 7 hari, enggak gitu kan. Nah kalau misalkan nggak rame baru kita off kan gitu. Ada yang namanya skill up, ada yang skill down gitu. Jadi kayak udah kita matikan gitu kan. Skill up berarti skill up itu kalau budgetnya udah 35.000 tapi rame. Kita edit, kita naikkan budgetnya gitu kan. Nah, seperti itu ya. Untuk posting-postingnya itu kan ketika teman-teman ini kan udah jadi ya seperti ini ya postingnya di mana Pak? Nah ini postingnya itu teman-teman ini di kampanye bisa di sini ya. Nah ini buat tampilan, ini kampanye gitu. Nah ini iklan. Nah ini tuh set iklan di sini. Nah ini tuh datanya tuh seperti ini. Itu tuh, klik kampanye, set data, ini iklan aktif, iklan terkirim. Nah, itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngiklan, ya teman-teman eh, silahkan ya, bisa. Jadi mau di dalam, kalau misalkan teman-teman masih belajar, bisa di luar dulu. Kalau pakai ad manager itu kan ya agak-agak lama gitu ya, harus setting ini itu gitu kan, ada tagihan pembayaran ini harus disetting gitu kan. Terus ada pengaturan iklan, di satu contohnya ini saya klik pengaturan iklan ya. Nih, ada pengaturan iklan, jadi banyak yang harus di ini ya, di settingnya itu agak-agak banyak gitu. Nah, itu ya. Oke, silakan kembali lagi ya teman-teman untuk apa tuh yang bertanyanya. Jadi untuk sementara teman-teman bisa pakai Facebook Pro dulu atau pakai halaman yang lewat WhatsApp. Jadi pakai halaman juga bisa, tapi pakai WhatsApp dulu gitu ya. Supaya teman-teman tuh gak banyak modal, harus ada website lah gitu kan. Harus ada email marketing lah apa gitu kan gitu. Walaupun nanti kalau sudah ngarah ke sana kan teman-teman bisa profesional dan lebih proper gitu ya. Nah, cuman ya untuk yang belajar gitu ya bisa praktek dulu gitu. Jangan gerasa gurusu, jangan wah saya rugi banyak nih misalkan sudah spam jutaan gitu kan nggak ada hasil. Nah, itu lebih baik belajar dulu, ambil hikmah dari kegagalan. Oh, ini gagal nih. Konsultasikan lagi. Saya ada grupnya, grup Telegram, di mana teman-teman nanti bisa masuk, berkonsultasi, ngobrol di sana, gitu. Bisa ngobrol di sana untuk nanti kita sama-sama belajar di bidang khusus di bidang digital marketing ya, ya, di bidang Facebook Ad, ya, di bidang nanti WordPress, gitu. Satu contoh, saya bisa apa tuh menggunakan ini tuh pakai apa gitu kan. Oke, untuk jaringan nanti bisa ini ya, waktu bisa lihat di YouTube nanti saya akan ini ya, recordingnya kita kirim. Kalau saya kan ini banyak ya, ada pakai sejoli lah, gitu ya. Di website saya yang yang tadi yang Yescast itu banyak itu ya, plugin-plugin yang pro, gitu ya, pakai tutor LMS, gitu. Jadi ketika teman-teman berusaha untuk melakukan itu akan sebanding dengan teman-teman dengan yang didapat gitu ya. Karena kayak gini ya, sekarang itu ada istilah kayak gini, gak iklan, gak cuan, gitu kan. Gak ngiklan, gak cair. Gak ngiklan, gak dapat customer, gitu ya. Nah, maka di sini harus ada yang iklan. Kalau teman-teman misalkan punya perusahaan, ya bisa nyuruh orang, ini siapa nih teman-teman percayanya? Percayanya ke siapa? Misalkan teman-teman nih percayanya ke si A yang sudah bisa ngiklan, ya silakan dipercayakan untuk mengelola websitenya, mengelola kontennya, mengelola untuk
Facebook Ad-nya, tapi biasanya dibagi-bagi. Ini khusus yang apa tuh namanya? Khusus editing, khusus Facebook untuk mengelola data itu ada gitu kan. Kalau misalkan biasanya ini yang agak sulit itu di editing dan copywriting. Nah, itu biasanya dipisahkan antara tim Facebook marketing ya, Facebook Ad. Nah, itu biasanya dipisahkan. Karena membuat copywriting atau membuat video itu cukup lumayan juga ya teman-teman gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu silahkan ya, saya sudah kasih tuh bocoran, kasih ilmunya buat teman-teman, dan saya juga akan terus update lagi karena ya belajar Facebook itu menurut saya nggak ada masternya, nggak ada semua juga ya. Karena tiap tahun itu pasti berubah gitu ya, pasti berubah itu gitu. Jadi di sini saya tidak merasa paling pintar gitu ya, karena ya itu tadi meta itu terus berubah gitu kan, ada perbedaan-perbedaan terus-terusan seperti itu. Oke teman-teman, kalau masih ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada saya akan tutup di materi kali ini, dan nanti rekamannya saya akan share bersama playlistnya, jadi teman-teman bisa menonton karena kalau di YouTube yang tadi saya share itu apa tuh prakteknya nanti saya akan cara buat apa tuh namanya WordPress gitu kan, ada banyak gitu. Dan saya itu semua materi tentang digital marketing saya publish di YouTube saya publish, kecuali yang memang sangat-sangat masuk ke privasi saya seperti ada debit card, saya tidak bisa menunjukkan Comcard gitu kan, situ saya nggak bisa gitu ya. Nah, karena itu datanya itu sangat sangat privasi banget gitu kan, berhubungan dengan login dan aktivitas gitu. Oke, mungkin seperti itu saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman misalkan eh, Pak saya pengen buatkan landing page, Pak buat pengen saya ini, insya Allah saya akan bantu. Saya juga banyak kenal dengan para developer. Terus usahakan kalau teman-teman nanti buat apa tuh namanya buat website, usahakan teman-teman itu menggunakan temnya premium gitu ya. Jangan mengcustom sendiri gitu kecuali atau teman-teman bisa gitu. Jadi ada banyak tem yang bagus-bagus yang bisa dipakai di WordPress gitu. Seperti saya itu pakai Laris Digital tapi di custom gitu. Kalau misalkan yang tadi saya lihat kan itu Start Shop itu sudah ada apa tuh namanya template-nya itu premium dari developernya itu. Jadi ada banyak, ada kan ada eh, script. Kalau script itu susah untuk iklan, itu lebih baik di WordPress gitu. Jadi mainnya kita main di WordPress untuk memainkan apa tuh membuat satu buah iklan ya ketika kita menggunakan website karena kita bisa membuat halaman banyak. Kita bisa mengcustom produk-produk kita yang ada di WordPress gitu. Oke, sampai jumpa. Semoga teman-teman bermanfaat.